Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi sanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darin amin. Bab salati qabla al-maghrib, bab salat sebelum maghrib. Hadis Nabi ilaihi qala hadatsana Ubaidullah ibnu Umar qala hadatsana Abdul Warith ibnu Sa'id an al-Husaini al-Muallim an Abdullah bin Buraidah an Sayyidina Abdullah al-Muzani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghribi rak'ataini thumma qala sallu qabla al-maghribi rak'ataini liman syaa khasyata ayat takhidahan nasu sunnatan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah al-Muzani qala, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian Nabi bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat, liman syaa, bagi siapa saja yang mau ia. Kenapa Nabi katakan liman syaa? Khasyata, karena Nabi takut, karena Nabi khawatir ayat takhidaha, bahwa menjadikan akannya salat sunat sebelum maghrib an-nasu, oleh sahabat, sunnatan, sebagai sunnah. Maksudnya bukan enggak sunnah, tapi sebagai sunnah yang lazimah. Ditafsirkan sunnatan ay tariqatan lazimatan yuwazibuna alaiha, sebagai sunnah yang selalu dikerjakan. Karena khawatir sahabat akan menjadikan qabliyah maghrib sebagai sunnah yang tidak ditinggalkan, yang dikerjakan setiap hari, sehingga Nabi beri di ujung hadis tersebut liman syaa, bagi siapa yang mau saja. Hadis Ibnu qala hadatsana Muhammad bin Abdul Rahim al-Bazzar qala akhbarana Sa'id bin Sulaiman qala hadatsana Mansur ibn Abil Aswad an al-Mukhtar ibn Fulful an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu rak'atain qabla al-maghrib ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qultu li Anasin ara'akum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am ra'ana falam ya'murna wa lam yanhana. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah salat 2 rakaat sebelum maghrib ala ahdi, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya Mukhtar ibni Fulful, qultu li Anasin, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, arakum Rasulullah, apakah melihat akan kamu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kum di sana untuk ta'zim. Apakah melihat akan kamu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata ya Sayyidina Anas, na'am ra'ana falam ya'murna wa lam yanhana, melihat ya Rasulullah akan kami, maka tidak memerintahkan ya Rasulullah akan kami, dan tidak melarang ya Rasulullah akan kami. Maka qabliyah maghrib itu jadi sunnah ghairu muakkadah, salat sunnah yang sunnahnya tidak terlalu ditekankan. Kalau ditinggalkan tidak sampai pada tahap makruh. Tapi kalau 10 sunnah, 10 rakaat yang disebutkan sunnah muakkad, itu makruh kalau ditinggalkan. Hadis Ibnu qala hadatsana Abdullah bin Muhammad an-Nufaili qala hadatsana Ibnu Ulayya an Jurairi an Abdullah bin Buraidah an Sayyidina Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara setiap 2 azan, yaitu azan iqamah, itu ada salat. Di antara setiap 2 azan dan iqamah ada salat, liman syaa, bagi siapa yang mau. Jadi setiap salat wajib itu pasti ada qabliyahnya. Karena antara
antara azan dan iqamah itu sunnah solat. Hadis. Ibnu qala hadatsana Ibnu Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Syu'aib an Tawus qala suila Ibnu Umar عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في ركعتين بعد العصر. Nah, hadis ini dhaif. Karena Imam Taus rahimahullah taala suila pernah ditanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang 2 rakaat sebelum maghrib. Apa hukumnya salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib? Maka berkatalah Sayyidina Anas ibn Malik, maka berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ma ra'aitu ahadan, tidak pernah aku lihat siapapun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallihima, mengerjakan salat ia seseorang akan keduanya qabliya maghrib. Warakhasa, dan beliau memberikan toleransi keringanan tentang pada 2 rakaat setelah asar. Nah, ini hadis agak aneh dari hadis yang lain, maka dalam mazhab kita tidak diamalkan dan statusnya dhaif. Hadis ini bertentangan dengan hadis sahih, beberapa hadis sahih sebelumnya. Hadis sebelumnya itu riwayat Imam Bukhari Muslim, sebelumnya lagi riwayat Imam Muslim, sebelumnya lagi riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ini tidak ditinggal, tidak diamalkan, statusnya matruk. Nah, tapi karena untuk amanah keilmuan, Imam Malik, Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari gurunya. Beliau juga sampaikan hadis tersebut hanya sekedar amanah ilmu, bukan bisa dijadikan dasar hukum. Nah, kenapa? Karena Sayyidina Abdullah bin Umar katakan, aku tidak pernah melihat seorang pun. Jadi hadis itu bertentangan dengan beberapa riwayat sebelumnya. Maka riwayat yang lain, ada sahabat mengatakan, aku datang ke Masjid Madinah dan aku mengira salat maghrib telah selesai, karena saking banyaknya sahabat yang mengambil tiang-tiang dan dinding melakukan salat qabliyah maghrib. Nah, sama dengan pernyataan Sayyidah Aisyah, kalau kamu mendengar ada seseorang mengatakan Nabi kencing berdiri, fala tusaddiqhu, jangan kamu benarkan akannya. Babu salatid duha. Nah, Ibnu qala hadatsana Ahmad bin Mani' an Abbad bin Abbad wa hadatsana Musaddad qala hadatsana Hamad bin Zaid al-Ma'na an Wasil an Yahya bin Ukail an Yahya bin Ya'mar an Sayyidina Abi Darin radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulami min ibni Adam sadaqatun taslimuhu ala man lakiya sadaqatun wa amruhu bil ma'rufi sadaqatun wa nahyuhu 'anil munkari sadaqatun wa imatatuhu adza 'anil tariq sadaqatun wa bughdatu ahlihi sadaqatun wa yujzi'u min dhalika kullihi rak'atan min ad-duha. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu, di pagi hari, ala kulli sulama, terhadap setiap satu persendian, mibni Adam, dari manusia, sadaqatun, itu satu sedekah. Setiap satu persendian di pagi hari wajib dibayarkan sedekahnya. Sementara di tubuh manusia ada 360 persendian setiap hari. Kalaulah satu persendian saja kita bayar 1.000 rupiah, maka kita akan wajib bersedekah di pagi hari 360.000. Nah, untuk pajak jiwa, pajak diri kepada Allah. Nah, persendian, karena satu saja nggak aktif itu bermasalah. Katakanlah telunjuknya ada 3 persendian, 1, 2, 3. Nah, kalau satunya nggak aktif itu dari ribet. Tasawuf dulu dia. Nah,
Kalau sempat dua nggak aktif, kalau ini nggak aktif, kalau ini nggak aktif lagi. Nah, mana soal antum kalau 1% yang siku nggak aktif? Makan mana ada nih? Mana ada makan? Ini aja nggak ada. Oke, mahal harganya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, setiap 1% 360% yang ada pada diri kita wajib dibayarkan zakatnya setiap hari. Kalaulah paling kecil saja uang yang berharga hari ini 500, ada yang bisa dibeli di 500? Ada. Berarti harus 360.000 bagi 2. Nah, 180.000 setiap hari. Mana sanggup? Oke lah, 100 rupiah setiap hari, 100 rupiah setiap persendian kali 360, 36.000. Ya, sanggup tiap hari bayar 36.000. 10 hari 360.000, sebulan 1.800.000, 1.400.000. Nah, 9 3 kali 18, 1.800.000 sebulan. Itu pajak jiwa. Oke, Allah tidak mau minta, nggak mesti dengan uang. Satu, taslimuhu ala man laqiya shadaqah. Mengucapkan salamnya seseorang, taslimuhu, mengucapkan salamnya seorang kepada orang dia jumpai, itu sudah sedekah. Assalamualaikum, sudah terbayar pajak 1. Ketemu lagi makan, assalamualaikum, sudah terbayar pajak 1. Berarti ngucapin salam 360 kali sehari. Itu kalau mau diucapin salam. Wa amru bil ma'ruf sedekah. Amarnya seseorang, memerintahkan seorang dengan ma'ruf itu sedekah. Nah, dijaga takbiratul ula, dijaga zikirnya. Kemudian nahyu anil munkar, mencegahnya seorang dari perkara munkar, itu sedekah. Wa imatatul adza anit tariq, menyingkirkannya seorang akan gangguan dari jalan, itu sedekah. Wa bud'atu ahli, nah, bud'ah keluarganya, bud'ah istrinya, itu sedekah. Artinya dia jima istrinya, itu juga sedekah. Itu kalau dikumpulkan pun susah untuk 360. Siapa yang sanggup jima 360 kali sehari? Nah, bukan terbayar sedekah persendiannya, rusak persendiannya. Wa yujzi'u min dzalika kulli, dan mencukupi dari demikian semuanya 2 rakaat salat duha. Ini pada intinya. Nah, enggak usah jima 360 kali setiap hari, enggak usah salam 360 setiap hari, enggak usah amar ma'ruf atau 2,5 jam 360 majelis setiap hari. Cukup 2 rakaat duha, kita sudah membayarkan seluruh pajak persendian. Orang yang membayar pajak persendiannya berarti mensyukuri persendian tersebut. Orang mensyukurinya, Allah akan tambah kenikmatan persendian. Maka kata para ulama, orang yang menjaga sholat duha, dia akan sehat walafiat. Berkata Imam Abu Dawud, hadis Ubad atamu lebih sempurna, tidak menyebutkan oleh Imam Musaddad amar ma'ruf nahi munkar. Beliau menambahkan dalam hadisnya, wa qala kadza wa kadza, Nabi katakan kadza wa kadza. Menambah Ibnu Mani dalam hadisnya, mereka berkata, ya Rasulullah, haduna yaqdi sahwata wa takun lahu sadaqah. Salah seorang kami hanya menunaikan nafsu syahwatnya, apakah ada baginya nilai sedekah? Masa ia kawin ada sedekahnya? Kamu menunaikan hajat. Qala, Nabi bersabda, ara'aita law wada'a fi ghairi hilliha, apa pendapatmu jikalau meletakkan ia serangkannya syahwat bukan pada tempatnya? Alam yakun ya'tham, adakah tidak ada ia seorang itu berdosa?
Oh iya, kalau diletakkan sembarang dia berdosa. Nah begitu juga kalau diletakkan pada tempatnya dia berpahala. Hadis. وبه قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال بينما نحن عند أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال يصبح على كل سلام من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحات ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar dari Abil Aswad Ad-Du'ali. Ini mengasas pertama ilmu nahu. Nah, Abil Aswad Ad-Du'ali, beliau tabi'in. Nah, beliau seorang tabi'in, jadi mengeluarkan ilmu nahu daripada Quran dan hadis atau dari bahasa Arab. Dari Abil Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala qala bainama nahnu, ketika kami berada bersama Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Abi Dzar, yusbihu, di pagi hari, ala kulli sulama, di atas setiap persendian, min ahadikum, dari salah seorang kalian, fi kulli yaumin, pada setiap hari, sedekahun, ada sedekahnya, falahu, maka baginya seseorang, bi kulli salatin, dengan setiap salat yang dilakukan nilai sedekah, setiap puasa nilai sedekah, setiap haji sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah. Fa'adda Rasulullah, maka hadisnya jadi marfu'. Maka menghitung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ini amalan-amalan yang baik. Kemudian Nabi bersabda, yujzi'u ahadakum, mencukupi akan salah seorang kalian dari demikian semuanya oleh 2 rakaat salat duha. Hadis. قال حدثنا محمد بن سلامة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زابن بن فائد عن سالم بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas Al-Juhani radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mangko ada siapa yang duduk ia, di mana dia duduk, fi musallahu, di tempat salatnya, hina yansarifu, ketika dia sudah selesai, min salati subhi, dari salat subuh, duduk terus di tempat salatnya sampai selesai salat subuh, dari selesai salat subuh sehingga dia mengerjakan salat sunat 2 rakaat duha. Yusabbiha, dia mengerjakan salat sunat 2 rakaat duha. La yakulu ila khairan, dia tidak berkata-kata kecuali kebaikan. Niscaya, maaf khabar, itu diampuni baginya seseorang semua kesalahannya, maksudnya dosa-dosa kecilnya, walaupun ada ia dosa kecil, itu lebih banyak dari buih laut, zabadil bahar, buih di lautan. Nah, di sini bahasanya adalah duduk di tempat sholatnya, artinya enggak pindah-pindah. Kemudian perkataannya cuma yang baik-baik, artinya tidak mengganggu orang. Sampai dia salat 2 rakaat duha, maka berdasarkan hadis dhaif ini, ulama menafsirkan bahasanya isyraq adalah bagian dari duha. Jadi terjadi khilafiyah di kalangan ulama, isyraq 2 rakaat di awal waktu duha itu apa isyraq, dengan nilai tersendiri, apakah dia salat duha. Pendapat kuat mengatakan dia bagian dari duha,
maka menjadi dalilnya adalah diantaranya adalah hadis yang ini. Nah, hadis وبه قال حدثنا أبو التوبة الربيع ابن نافع قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن سيدنا أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في العليين. Nah, dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun mengerjakan salat, fi isri salatin setelah salat, mengerjakan salat setelah salat, la lawwa bainahuma, tidak ada perbuatan sia-sia antara keduanya, itu adalah kitabun fil illiyin, catatan di illiyin, pada tempat yang tinggi. Nal abror la fi illiyin, maka dia akan masuk dalam kategori abror, sehingga dia masuk dalam catatan illiyin kalau dia melakukan salat ba'diyah. Antara salat ba'diyah dengan salat wajib sebelumnya tidak ada perbuatan yang sia-sia. Ditafsirkan dalam hadis kemarin, tidak ngobrol dengan siapapun. Selesai salat zuhur langsung ba'diyah, selesai maghrib langsung ba'diyah, enggak ngobrol dengan kawan di sebelah, enggak bikin perkara yang tidak ada kepentingan dengan salat, maka dia tercatat di dalam illiyin. Berarti dia masuk dalam bab al-abrar, karena orang abrar lah yang ada pada illiyin. Hadis وبنا قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي الشجرة عن نعيم بن حمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تؤجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخره. Diriwayatkan dari Sayyidina Nu'aim bin Hammar, qala, aku pernah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, la tu'jizni, jangan engkau lemah memberikan kepadaku, jangan engkau lemah beribadah kepadaku dari 4 rakaat di awal siangmu. Di awal siangmu yaitu isyraq. Nah, di awal siangmu yaitu di awal duha. Akfika akhirahu, niscaya aku cukupkan kepadamu di akhirnya siang. Ini pasti hadisnya sahih. Nah, maka kalau mau buat bisnis, buat usaha, pergi sholat subuh berjamaah, zikir di tempat duduk sampai isyraq, tidak ngobrol dengan siapapun dan tidak memegang apapun kecuali yang berhubungan dengan ibadah saja, Quran, tasbih dan zikir serta sebagainya. Selesai waktu isyraq, masuk sholat 2 rakaat, maka Allah akan cukupkan urusannya sampai sore, bisnisnya akan lancar. Nah, itu rahasianya. Tambah baca lagi kitab-kitab Asrarul Marfu'at. Apa Asrarul Marfu'at? Hadis palsu. Khazinatul Asrar. Nah, banyak amalan-amalan pembuka rezeki di situ sebagai tambahannya saja. Nah, Yasinnya juga di sana, Hasbiyallahnya juga di sana. Kalau mau dan amalan Imam Ghazalinya juga di sana, atau dan tarikat Naqsabandinya juga di sana. Salah satu, masya Allah, metode zikir tarikat Naqsabandi yaitu menempelkan lidah ke langit-langit atas. Sekarang penelitian menemukan ada efek kesehatan kalau kita menempelkan lidah ke langit-langit atas. Ditemukan oleh ilmuwan
Bahasanya dengan menempelkan lidah ke langit-langit atas itu akan memperbanyak oksigen masuk ke dalam tubuh. Ini zikirnya Naksabandi. Sengaja pada subuh. Kenapa? Lidah itu nanti ketika sakaratul maut dia kayak ditempel ke atas, nggak bisa bergerak lagi. Tapi saat itu dilatihlah mengucapkan Allah. Pasti titik bulatnya itu. Nah, itu lama-lama ikut seluk 40 hari, lepas itu orang tu nggak mau ngomong lagi, karena lidahnya dah sering nempel ke atas. Nah, ajibnya adalah mereka menemukan kesehatan di sana. Jadi bukan hanya sekedar metode, tapi juga kesehatan. Saya lihat orang, insya Allah kami masih muda-muda, tidur di surau Buru Naksabandi. Nah, udah tak terdengar solat malam jam 3, kita masih susah bangun. Sudah ada solat. Lepas subuh zikir, kita dah ngantuk, dia mesti duduk zikir. Nah, selesai solat 2 rakaat, kemudian langsung ke ladang ambil apa? Nah, itu dia. Kalau memang tarikatnya benar. Nah, tapi kalau tarikat enggak solat itu bukan tarikat. Hadis. Habib qala hadatsana Ahmad bin Shalih wa Ahmad bin Amr ibn Sarh qala hadatsana Ibnu Wahb qala hadatsana Ayyad ibn Abdullah an Makhram ibn Sulaiman an Quraib bin Maula ibn Abbas an Ummi Hani'in bint Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fathi shalla subhata ad-duha 8 raka'atin yusallimu min kulli raka'atain. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Hani putri Abi Thalib dan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sepupu beliau. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi, pada hari taklukan kota Makkah, salat itu salat ya Nabi subhata duha, sunat duha sebanyak 8 rakaatin, 8 rakaat. Yusallimu, mengucapkan salam ya Nabi dari setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 kali. Ini salat duha yang paling bagus. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Saleh, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sallam mengajarkan salat ya Nabi yaumul fath subhata duha. Fa zakara misla, berkata Ibnu Sarah, inna Umma Hani qala dakhala alayya, masuk berkunjung menjumpaiku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yazkur subhata duha, tapi dalam riwayat tersebut beliau tidak ada menyebutkan tentang sunat duha. Hadis Abi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an ibn Abi Layla qala ma akhbarana ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat duha ghairu ummi Hani fa innaha dzakarat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath Makkah ightasala fi baitiha wa shalla 8 rak'atin falam yarahu ahadun shallahunna ba'du. Kata seorang tabi'in yang bernama Ibni Abi Layla, qala ma akhbarana, tidak ada yang memberitakan kepada kami, ahadun, oleh siapapun, annahu, sesungguhnya ia itu, ra'an nabiyya, pernah melihat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat duha selain Ummu Hani. Dari kata Ibni Abi Layla, tidak ada seorang pun sahabat yang memberitahukan kepada kami beliau pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat duha kecuali Ummu Hani. Fa innaha, maka sesungguhnya Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu anha zakarat, itu menyebutkan ia Sayyidatina Ummi Hani, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathin, pada hari ditaklukkan kota Makkah, iktasala fi baitiha, mandi ia Nabi di rumahnya Sayyidatina Ummi Hani dan salat ia rakaat. Falam yarahu ahadun,
maka tidak melihat akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh siapapun, sallahunna, mengerjakan salat ya Nabi akannya 8 rakaat, ba'dahu, setelahnya, ba'du ay ba'dahu, setelahnya Fathul Makkah. Hadis Wabi ilai qala sana Musaddad qala sana Yazid bin Zurair qala sana Jurairi an Abdullah bin Syakik qala sa'altu sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha faqala la ilaha ayyaja min magibih faqultu hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrinu baina surataini qala minal musalli mufassali. Dari Abdullah bin Syaqiq, kata beliau, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, adakah pernah, pernahkah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, mengerjakan sunat duha? Kata Sayyidah Aisyah, la, tidak, kecuali ayyaji'a min maghibih, apabila datang ia Nabi dari perjalanannya Nabi, kecuali bahwa datang ia Nabi dari perjalanannya Nabi. Qultu, aku katakan, apakah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrinu, menyamakan, membarengkan antara dua surah? Berkata Sayyidah Aisyah, ada, minal mufassal, nah, dari surah mufassal. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menafikan salat duha. Ijma' para ulama mengatakan salat duha hukumnya sunnah. Namun pernyataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini meriwayatkan perihal Nabi di rumah. Sayyidah Aisyah hanya tahu perihal Nabi di rumah. Sebagaimana Sayyidah Aisyah katakan, man akhbarakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiq, siapa saja memberitahukan kepada kalian Nabi kencang berdiri, jangan kalian benarkan. Di rumah memang Nabi enggak pernah kencang berdiri, tapi dalam safar, dalam sebuah kejadian, Nabi pernah mendatangi tumpukan sampah satu kaum. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman, Nabi kencang berdiri. Nah, ketiga di sini Nabi, dalam pandangan Sayyidah Aisyah, penilaian Sayyidah Aisyah, Nabi tidak melakukan salat duha. Artinya Nabi tidak melakukan salat duha di rumah. Qobliyah zuhur di rumah, ba'diyah zuhur di rumah, qobliyah Jumat di rumah, ba'diyah Jumat di rumah, ba'diyah maghrib di rumah, ba'diyah isya di rumah. Duha enggak pernah di rumah. Sehingga ulama katakan sunnah dikerjakan sholat sunat di rumah kecuali duha. Nah, duha disunahkan di masjid. Di sana cara menjamak dua dalil supaya jangan sampai salah penyimpulan. Sayyidah Aisyah saja orang dekat Nabi itu enggak ada sunat-sunat duha. Itu apa sunat-sunat duha? Kemana hadis yang banyak kita baca tadi? Hilang dengan satu hadis ini, itu enggak mungkin. Maka dijamak. Bagaimana menggabungkan hadis tersebut? Sesuai dengan pengetahuan Sayyidah Aisyah, keseharian Nabi di rumah tidak ada melakukan sholat duha. Kemudian di ujung hadis berbicara tentang menggabungkan dua surah. Pernahkah Nabi menggabungkan dua surah dalam satu rakaat? Rakaat pertama dua surah, rakaat kedua dua surah. Jawaban Sayyidah Aisyah, ada. Tapi yang Nabi gabungkan itu adalah dari surah Mufassal. Nah, surah Mufassal itu berawal dari Al-Hujurat sampai An-Nas, itu adalah Mufassal. Dia dibagi kepada tiga: Tiwal Mufassar, Awsatul Mufassar, dan Kisarul Mufassar. Tiwal dari Al-Hujurat sampai An-Naba, Awsatul Mufassar dari An-Naba sampai Ad-Duha, Kisar itu daripada Ad-Duha sampai An-Nas. Kisar untuk salat maghrib, Tiwal untuk salat subuh dan zuhur, kemudian Awsat untuk salat isya dan asar.
Hasan. Hadis وبه قال ثنا القنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أروى بن زبير عن زوجة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الدهاء قط وإني لأسبحها وإن كان رسول وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. Nah, ini pertimbangan Sayyidah Aisyah. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, masabbaha, tidak melakukan salat sunat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qattu, akan sunat duha sama sekali. Wa inni la usabbiha, dan sesungguhnya aku itu sungguh aku melakukan salat sunat duha akannya. Sungguh aku melakukan salat sunat akannya duha. Wa in kana, walaupun adalah, maaf, syarat, dan jika adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala, sungguh meninggalkan ia Nabi akan amal, wa uhibbu ayyamala bi, padahal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencintai ya Nabi akan bahwa beramal ya Nabi dengannya amalan. Kenapa Nabi tinggalkan padahal Nabi pengen mengamalkannya? Khasyatan, karena khawatir ayyamala bihin nas, bahwa mengamalkan dengannya amalan oleh manusia, fayufrada alaihim, lalu diwajibkan ia amalan kepada mereka. Ini hadis mauquf kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut penilaian beliau, Nabi tidak pernah sholat duha. Alasannya bukan karena duha Nabi di masjid, tapi alasan menurut beliau adalah karena Nabi tidaklah meninggalkan satu amal padahal Nabi pengen mengamalkannya, karena khawatir kalau amal itu jadi wajib kalau sudah diamalkan oleh seluruh sahabat. Nah, termasuk dalam sholat tarawih. Malam pertama Nabi hadir, malam kedua Nabi hadir, malam ketiga Nabi juga hadir. Yang lain malam ketiga Nabi tak hadir lagi. Di pagi harinya Nabi sampaikan kepada sahabat, bukan saya tidak tahu kehadiran kalian tadi malam, tapi saya khawatir kalau tarawih diwajibkan kepada kalian. Nah, karena hampir semuanya akan melakukan tarawih, hampir semuanya akan melakukan sholat sunat duha kalau Nabi melakukannya. Ini pertimbangan pribadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, hadis وبه قال حدثنا ابن نفيل وحمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال قلت لجابر ابن سمورة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداء حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Imam Simak rahimahullah, kata beliau, aku pernah berkata kepada sahabat Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Apa yang aku katakan? Akunta tujalis, adakah pernah kamu duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata Sayyidina Jabir bin Samurah, na'am katsiran. Iya, sering. Nah, untuk pertanyaan apa itu? Na'am katsiran. Fakana la yakumu, maka ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berdiri ya Nabi. Kan jika kita mau buat amal ini, bagaimana caranya? Nah, apakah program setelah isyraq
itu banyak jadi wali nanti. Nah, lama-lama dia doakan pemerintah, banyak yang rusak ini. Nampak kezaliman dia doa hancur. Nah, kayaknya diurungkan niatnya, takut banyak lahir wali. Adalah Nabi SAW la yakumu, itu tidak berdiri ya Nabi dari tempat solatnya Nabi. Tempat solat yang mana? Alladhi sholat fihi, tempat solat yang solat ya Nabi padanya, tempat akan solat subuh sehingga terbitlah matahari. Apabila telah terbit matahari, menurut penafsir yang lain terangkat kadar 1 tombak, berdiri ya Nabi, salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salatil isyraq, yaitu duha kecil. Ada ulama mengatakan duha tasugro, dikatakanlah isyraq. Nah, ini mungkin kita amalkan. Nanti mengamalkan bisa berapa? Yang setelah subuh zikir, Pak mau ngomong sama siapa-siapa. Nah, selesai isyraq baru sholat 2 rakaat, lepas itu baru ta'lim. Ya, usia 60, 3 tahun lagi mati. Nah, usia 50 udah mulai berpikir. Nah, jadi selesai sholat subuh. Nah, nanti kita buat sebuah tempat, bukan antum, sebuah khusus. Nah, kalau sudah subuh di pagar ya, langsung ada yang magar ya, muridin hijab. Kan ada yang pagar yang bagus tuh ruangan. Ini pagar, matikan lampu. Nah, ambil bantal. Itu tidur hatinya. Babun fi salatin nahar, bab tentang salat siang. Naam. Wabihi ilaihi qala haddatsana وبه إليه قال حدثنا عمر بن البرزق قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الباركي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. Salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan salat di siang hari 2 rakaat 2 rakaat. Hadis sahih. Ini salah satu dalil tarawih, 2 rakaat 2 rakaat. Hadis وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة أن حدثني عبد ربه ابن سعيد عن أنس ابن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن حارث عن مطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى أن تشهد في كل ركعتين وأن تباأس وتمسكن وتفنئ بيديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي khidaj. Diriwayatkan dari Sayyidina Muttalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala salat itu 2 rakaat 2 rakaat. Duha 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Nah, salat sunat mutlak 2 rakaat salam. Qabliyah zuhur juga boleh 2 rakaat salam, tapi ada hadis khasnya 4 rakaat sekali salam. Jadi hukum dasar salat itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam, kecuali ada dalil yang mentakhsisnya dia 4 rakaat sekali salam, yaitu qabliyah zuhur. Jadi salat itu 2 rakaat 2 rakaat, antasyahada, bahwa membaca tasyahud ya seseorang pada setiap 2 rakaat. Wa antaba'asa, dan menunjukkan rasa bu'us. Menunjukkan apa di bu'us?
izhar al-bu'us wal faqa, menampakkan al-bu'si, kemiskinan, menampakkan rasa memerlukan. Taba'as, bahwa menampakkan rasa memerlukan ia seseorang. Wa tamaskan, dan menampakkan kemiskinan. Jadi salat itu menunjukkan miskin di hadapan Allah dan fakir atau memerlukan kepada Allah. Dan salatnya seperti orang tidak perlu, tapi salat di hadapan Allah seperti orang perlu. Wa tuqni'a, tuqni'a ay ikna'ul yadain rafuma fid du'a, mengangkat tangan ia seseorang, mengangkat ia seseorang dengan dua tangannya. Tuqni'a, atau engkau mengangkat dengan dua tanganmu. Film dari tasrif ke 7. Tuqni'a, engkau mengangkat dengan kedua tanganmu. Lalu kamu baca Allahumma Allahumma, maka siapa saja yang tidak melakukan hal demikian, maka dia khidaj, terputus, kurang pahala, kurang fadilah. Nah, ini Nabi berbicara tentang doa selepas sholat. Jadi sholat itu 2 rakaat, baca tasawuf pada setiap 2 rakaat, kemudian salam, dibuang redaksinya sebagian, kemudian nampakkan rasa perlu dan miskin di hadapan Allah, angkat kedua tanganmu. Nah, ini. Nah, menampakkan perlu, miskin, dan doa di lantai tangannya. Amin. Nah, amin. Bahkan nggak mau doa, kayak dah kaya sekali. Orang doa dia nggak mau. Nah, lalu bacalah Allahumma ajilna, Allahumma Allahumma, artinya bacalah doamu. Siapa yang tidak melakukan demikian maka kurang keberkahannya. Nah, ini salah satu hadis yang juga belum dibaca oleh Salafi. Nah, kalau dibaca insyaallah dia ada perubahan. Nah, yang sudah dia baca adalah sholat tarawih 22. Nah, Salafi dah tarawihnya 22, enggak Muhammadiyah plus saja dalam tarawih. Kemudian sudah mau dia disalamin sebagian ya, yang Kota Padang. Siapa namanya itu? Dah mau salaman, dah mau pula dicium tangannya oleh anak-anak. Dan ada perkembangan alhamdulillah. Kemudian sudah apa lagi? Banyak perubahan saja. Mudah-mudahan jadi apa dia? Jadi Syafi'i. Itu kalau memang betul-betul dia nggak tahu dalilnya. Tapi ada yang pura-pura nggak tahu. Nah, itu yang susah. Bab salat tasbih. Nah, bab salat tasbih. Hadis. وبه إليه قال ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال ثنا موسى بن عبد العزيز قال ثنا حكم بن أبان العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه يا عباس يا عمه ألا أؤتيك ألا أمنهك ألا أحبك ألا أفعل بك أسر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قدمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أسر خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرقت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع أسرا
ثم ترفع رأسك من الركوع فتقول أسرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد أسرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها أسرا ثم تسجد فتقولها أسرا ثم ترفع رأسك فتقولها أسرا فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل 7 سنة مرة فإن لم تفعل ففي أمورك مرة. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abbas, ya amma, wahai paman, ala uqtika, maukah aku berikan kepadamu? Ala amnahuka, maukah aku berikan sesuatu kepadamu? Ala ahbuka, maukah aku berikan sesuatu kepadamu?" Itu sama mananya. Beri. Uqtika, memberi. Ahbuka, memberi. Jangan diartikan aku mencintaimu. Ala af'alu bika, maukah aku perlakukan denganmu 10 perkara? Maukah aku perlakukan denganmu 10 hal? Idza anta fa'alta dzalik, apabila kamu melakukan hal demikian, ghafarallahu laka dzambak, niscaya mengampuni oleh Allah bagimu akan dosamu. Ada 10 jenis dosa yang diampuni dengan salat tasbih. 1. Awalahu, yang awalnya dosa yang lama-lama. Akhirahu, yang akhirnya dosa yang baru-baru ini. Qadimahu, yang dulunya dosa. Wa hadisahu, yang barunya dosa. Wa khatahu, yang tersalahnya dosa. Wa amdahu, yang sengajanya dosa. Saghirahu, yang kecilnya dosa. Wa kabirahu, yang besarnya dosa. Sirrahu, yang diam-diamnya dosa. Alaniyatahu, yang terang-terangnya dosa. Enggak ada dosa lagi selain pada 10 dosa itu. Dosa sendiri, dosa bersama, dosa diam-diam, dosa terang-terang, dosa dulu, dosa sekarang, dosa awal, dosa akhir, dosa kecil, dosa besar, dosa enggak sengaja, dosa sengaja. Asyra khisali, 10 hal. Nah, itu akan diampuni oleh Allah dengan cara antusalliya 4 raka'atin, bahwa kamu salat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin, engkau baca pada setiap rakaat akan Fatihah kitab dan surah. Surahnya enggak ditentukan oleh Nabi, yang penting surah. Fa idza faragta minal qiraati, maka apabila kamu telah selesai dari bacaan tersebut, fi awwali rakaatin, di awal rakaat, wa anta qaimun, padahal engkau masih berdiri. Selesai Al-Fatihah, selesai surah, tapi masih berdiri. Kamu baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 15 marrah, sebanyak 15 kali. Nah, ini metode salat tasbih yang tidak pernah kita pakai. Nah, kita pakai metode lain, maksudnya metode kedua. Jadi Al-Fatihahnya setelah doa iftitah langsung Al-Fatihah, langsung surah, kemudian 15 tasbih. Yang biasa kita pakai adalah selesai doa iftitah 15 tasbih, kemudian 10 setelah surah sebelum ruku. Tapi ini metode kedua, riwayat yang kedua, Nabi mengajarkan pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, setelah iftitah baca Al-Fatihah, baca surah, dan baca tasbih ini 15 kali. Summa tarka'u, kemudian kamu ruku' wahai paman.
Fatakuluha, lalu kamu baca akannya tasbih wahai paman. Wa anta raki', padahal engkau masih ruku' asran 10 kali atau ruku' 10 kali setelah membaca subhana rabbil azimi sebanyak 3 kali. Jadi jangan ditinggalkan tasbih rukuknya, tetap dibaca dan ditambah tasbih ini 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka, kemudian kamu angkat kepalamu wahai paman, minar ruku'i, dari ruku'. Fatakuluha asran, lalu kamu baca akannya 10, i'tidal 10. Summa tahwi, kemudian engkau turun wahai paman, sajidan hal keadaan sujud. Fatakuluha, lalu kamu baca akannya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa anta sajidun, padahal engkau masih sujud asran 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku', minas sujud. Summa tarfa'u ra'saka minas sujud, kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud. Fatakuluha asran, kamu baca akannya 10 kali. Summa tasjudu, kemudian engkau sujud kembali, sujud kedua. Fatakuluha asran, kamu baca akannya 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka, kemudian kamu angkat kepalamu, kamu baca akannya 10 kali. Irfan, di mana yang 10 kali terakhir ini? Di mana dibaca? Kemudian kamu angkat kepalamu, kamu baca akannya 10 kali. Di mana itu? Rakaat kedua sebelum. Masya Allah. Rakaat kedua sebelum Al-Fatihah. Sebelumnya itu kapan? Atau berdiri, atau duduk, atau tengah-tengah? Berdiri. Nah, di sini maksudnya waktu duduk istirahat, bukan waktu berdiri. Duduk istirahat, setelah sujud kedua duduk istirahat, baca 10 kali. Kemudian naik ke rakaat kedua, baca Al-Fatihah, baca surah, baca 15 lagi. Nah, padalika, maka demikian jumlahnya khamsun wa sab'un, 75 fi kulli rakaatin, setiap rakaat. Taf'alu dzalika, kamu kerjakan hal demikian fi arba'i rakaat, sebanyak 4 rakaat. Maka jumlahnya 300 tasbih. Karena solat itu didominasi oleh tasbih, maka disebutlah solat tasbih. Ini stata'ta an tusalliyaha, jika kamu mampu wahai paman, engkau mengajarkannya fi kulli yaumin, pada setiap hari, maratan, 1 kali, faf'al, lakukanlah. Nah, saya pernah jumpa dengan seorang kakek sudah tua, sholat tasbih setiap hari. Nah, sebelum tidur dia sholat tasbih setiap hari. Nah, mungkin ya tidak terlalu itulah ya, tidak terlalu berlebihan lah, karena sudah kakek-kakek. Nah, dan sangat ajib sekali kalau sampai anak muda sholat tasbih setiap hari sekali. Oh, itu memang keren. Nah, pas ini kita dengar berita Umar sholat tasbih setiap hari sekali. Oh, ajib. Untuk kalau ada demam tinggal minta air liur nih. Salat tasbih setiap hari sekali. Kalau kakek-kakek wajar lah. Nah, dia cuman apa tuh? Udah jam berangkatnya dan masuk ruang tunggu nih. Kalau pesawat tuh udah di ruang tunggu tuh kakek-kakek. Nah, kalau kita insya Allah masih persiapan berangkat, ngumpul-ngumpulin barang. Nah, kemudian usia berikutnya sudah perjalanan ke bandara. Ada yang udah check in, itu yang sakit-sakit itu udah check in. Nah, fa'ilam taf'al, kalau kamu enggak mau melakukannya setiap hari, enggak apa-apa. Fa fi kulli jumatin marrah, setiap minggu sekali. Fa'ilam taf'al, kalau kamu enggak mau juga, setiap bulan sekali. Nah, capek juga. Fa'ilam taf'al, maka jika kamu tidak mau melakukannya, setiap tahun sekali.
Kita buat setiap tahun sekali. Antum juga harus buat setiap tahun sekali secara pribadi, yaitu pada malam takbiran. Idul Fitri kita di sini pada malam Idul Adha. Kemudian antum dibuat di rumah pada malam Idul Fitri. Di antara fadilahnya adalah bukan salat tasbihnya, tapi solat di malam Id itu Allah akan menghidupkan hatinya ketika hati orang mati. Orang yang menghidupkan malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha, kita gunakan kesempatan itu untuk sholat tasbih, maka Allah akan hidupkan hatinya ketika hati manusia mati. Orang sibuk dengan kelalaian, dia sibuk dengan akhirat. Orang sibuk dengan duniawi, dia ingat Allah. Ini kalau menjaga amalan rutin sholat setiap malam Id. Fa'ilam taf'al, itu juga tidak mau kamu lakukan, maka seumur hidupmu sekali. Seumur hidup juga enggak mau juga, matilah. Masa seumur hidup enggak mau juga sekali? Mati saja kalau begitu. Tanpa kamu hidup, diminta Nabi sekali seumur hidup juga enggak mau. Hadis إليه قال ثنا محمد بن سفيان الأبولي قال ثنا حبان ابن هلال أبو حبيب قال ثنا مهدي ابن ميمون قال ثنا عمار ابن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له سبحة يرون أنه عبد الله بن عمار رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني غدا أحبك وأثيبك وأؤتيك حتى ظننت أنه يؤتيني عطية قال إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات فذكر نحوه قال ثم ترفع رأسك يكني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح أسرا وتحمد أسرا وتكبر أسرا وتهل إلى أسرا ثم تصنع ذلك في 4 ركعات قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك من ذنبك لذلك قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صليها من الليل والنهار. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu qala li, berkata kepada saya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya bilang sama pamannya, juga Nabi bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, itini. Bacanya itini, bukan itini tapi itini. Ini salah satu yang bahasa Arab ikut bahasa Inggris. Lain tulisan, lain bacaan. Bahasa Inggris semuanya. Bokok. Gitu. Terbaca orang jujur diajarin berbohong, maka nggak pandai bahasa Inggris sampai sekarang. Bokok. Kenapa nggak bokok aja? Jelas itu. Selesai belajar bahasa Inggris, baca sama-sama sama guru. Guru kayak orang Inggris, kayak orang apa? Nggak jelas lah. Ini termasuk ini yang tulisannya beda, bacaannya beda. Itini, datanglah kamu besok jumpa aku. Datanglah kamu akan aku besok, wahai Abdullah. Ahbuka, seakan beri kamu. Usibuka, seakan beri kamu. Utika, seakan beri kamu. 3 hal juga. Anak muda kalau ngomongin begitu, hatta zanantu annahu yu'tini atiyah, sehingga aku mengira sesungguhnya Nabi akan memberikan kepadaku akan satu pemberian. Masya Allah, apa besok kasih Nabi? Motor kali kan, entah kan? Itu yang kebayang di otak Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Berkata Sayyidina Abdullah bin Amr, idza zalazat nahar, apabila telah tergelincir siang, pakum. Pendek hadisnya. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada redaksi yang dibuang.
Nah besok paginya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As datang jumpa Nabi SAW. Ketika jumpa, apa kata Nabi? Apabila telah tergelincir siang, artinya pada zuhur, Pakum maka salatlah kamu wahai Abdullah, fasalli salatlah kamu 4 rakaat. Fazakara nahwa, lalu beliau menyebutkan sama dengan hadis yang tadi, hadis sebelumnya. Kata Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala, berkata ya Nabi, summa tarfa'u ra'sak, kemudian kamu angkat kepalamu, yakni dari sujud kedua, fastawi jalisan, luruslah kamu dalam keadaan duduk. Nah tuh irfan, luruslah kamu dalam keadaan duduk, kamu diri. Apabila kamu sudah mengangkat kepalamu dari sujud kedua, luruslah kamu, stabillah kamu keadaan duduk. Jangan kamu berdiri sampai kamu baca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, tahlil 10 kali. Itu sama dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Summa tasna'u dzalik, kemudian kamu lakukan demikian pada 4 rakaat. Qala, berkata ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaka, maka sesungguhnya kamu wahai Abdullah, law kunta, jikalau adalah kamu, aqzama ahlil ardi dzamban, orang yang paling besar dari penduduk dunia ini di segi dosa. Kalau dikumpulkan seluruh penduduk dunia, kamu dosanya paling besar. Kalau kamu lakukan hal di atas, ghufira laka bidzalik, diampuni bagi kamu dengan sebab demikian amalan. Aku katakan, fa illam astati an usalliya tilka sa'at, jika aku tidak mampu bahwa aku mengerjakannya solat pada waktu itu. Terima kasih sama beliau setelah menanyakannya kepada Nabi. Nah, jazakallahu anna ahsanal jazaa. Berkatalah Sayyidina Rasul, salliha minal lail, kalau enggak mampu pada zuhur, solat kamu akannya solat di malam hari, dan boleh juga di siang hari, sehingga karena waktunya bebas demikian, maka solat tasbih tidak terikat dengan waktu. Ulama menempatkan solat tasbih pada tempat solat sunat mutlak, sehingga tidak boleh dikerjakan ba'da asar dan ba'da subuh. Berkata Imam Abu Daud, Habban ibnu Hilal itu adalah mama oleh Hilal Ar-Ra'i. Kata Imam Abu Daud, melaksanakannya hadis oleh Mustamir ibn Rayyan dari Abi Jauza dari Abdullah bin Amr mauquf. Melaksanakan hadisnya Ruh al-Musayyib Ja'far bin Salman dari Amr bin Malik An-Nukri dari Abil Jauza dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa qala fi hadisi Rauhu, wa qala hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lumayan banyak perawi di hadis tersebut yang walaupun semuanya dhaif. Nah, terakhir Tabi'i qala Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' qala Muhammad bin Muhajir an Urwah bin Ruwaim qala hadatsani an Ansari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوه لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوهم قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي ابن ميمون. Juga diriwayatkan oleh Al-Ansari, Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Ja'far. Jadi dalam salat tasbih itu Nabi berkata pada pamannya, Nabi berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Nabi berkata kepada Sayyidina Ja'far sepupu beliau, Ja'far bin Abi Thalib, dengan ini hadis. Jadi ada 3 sahabat yang menjadi mukhatab dalam hadis salat tasbih. Nah, insyaallah